pohon kelapa, kelapa gading, jeruk Kalimantan, jeruk sangkis, pohon sirsa, pohon karsen, pohon kelapa gading, bambu rezeki, rumah-rumahan, lampu, kelapa gading, hidroponik atau aquaponik ya, jangan ditendang. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih taman yang dibangun di tempat kurang lebih sekitar 25 meter persegi atau efektifnya 20 meter persegi, 20 sampai 24 meter persegi ya. Jadi ini dari sini ke sini sekitar 5 meter, dari sini pojokan ini ke sini itu sekitar 4 meter ya. Terus kemudian pemilihannya disesuaikan dengan pemandangan ya. Jadi dulunya saya pakai pipa peralon dan penanaman hidroponik secara sirkulasi dengan menggunakan pompa akuarium ya. Untuk kali ini disesuaikan dengan taman, saya mencoba modifikasi dengan sistem pendam supaya lebih bagus di pemandangan tamannya. Terus kemudian di sini juga sama menggunakan rock wool. Kemudian ada biji-bijian, ada benih ya, maksudnya benih yang saya tanam kebetulan sawi dan kangkung. Karena saya suka sawi, selada dan kangkung ya. Di sini juga ada selain hidroponik atau aquaponik ini untuk sayuran ya. Ini pada saat panen, mungkin masa panennya itu sekitar pengalaman itu sekitar 30 sampai 45 hari. Nah, itu satu hiburan tersendiri. Ketika dia mulai numbuh, terus kemudian sampai sayurannya bisa kita masak dan hasilnya itu enak. Dan pengalaman biasanya hidroponik sebelumnya itu pengalaman yang sudah merasakan itu sayurannya itu lebih renyah ya, jadi teksturnya lebih renyah dan hamannya itu jarang. Terus yang kedua juga kalau disimpan di lemari es itu bisa bertahan selama 1 minggu ya, dengan teksturnya masih bagus. Untuk hiburan di sini ada beberapa tanaman. Ini ditanam seperti kita tanam biasa. Bedanya adalah medianya. Jadi medianya ini karena ini semi pot ya, semi pot, cuman dia kedalamannya ini lebih dalam ya, lumayan ya. Kedalamannya sekitar 50 sampai 60 cm. Ya, sedangkan untuk lebarnya itu sekitar 35 cm ya. Jadi tanaman yang cocok ya seperti ini, mungkin seperti jeruk Kalimantan, terus kemudian jeruk sangkis masih bisa ya, sirsak juga masih bisa karena kedalamannya lumayan ya. Tapi memang untuk bertahannya, kalau untuk sirsak ya mungkin hanya beberapa tahun, atau kalau kita mau bikin sirsaknya seperti bonsai itu bisa kita tanam di sini. Kalau untuk membesarkan ya nggak bisa ya, kurang lebih seperti itu. Untuk kapasitas pohon karsen sendiri ini kebetulan baru layu ya, karena barusan dipindahin. Nanti kalau udah selang waktu beberapa hari setelah pemupukan, pemindahan, ini akan kembali segar ya. Jadi space yang dibutuhkan itu kurang lebih, kalau ini lebarnya sih sekitar 50 kali 70 cm ya. Kedalamannya sekitar 60 cm, kurang lebih seperti itu. Kemudian media yang dipilih juga ini campuran dari media tanam yang biasa kita beli di tukang taman ya, atau di penjual di taman-taman penjual tanaman. Itu ada media di dalamnya, itu ada media campurannya, itu saya campur sendiri dengan beberapa varian. Yang pertama adalah kokpit ya,
terus kemudian media tanam, dan yang ketiga adalah gabah ya. Perbandingannya itu untuk kokpit itu kokpitnya 1, ini kalau saya pakainya kokpitnya 1, media tanamnya 5, kurang lebih begitu ya. 1 ukuran plastik 20 kilo, media tanamnya juga ukuran plastik 20 kiloan, kurang lebih seperti itu. Perbandingannya kokpitnya 1, media tanamnya 5. Sedangkan untuk gabah hanya kita sesuaikan aja ya. Kalau gabahnya terlalu banyak nanti tanahnya kurang, jadi ini kita sesuaikan dengan sesuai kebutuhan. Tapi nanti pada dasarnya gabah ini juga akan menjadi media juga lama-kelamaan, tapi perlu waktu ya, perlu waktu beberapa bulan sehingga dia benar-benar bisa menjadi media ya. Tapi kurang lebih gabah ini diperlukan untuk rongga akar supaya bisa lebih bagus. Untuk tanaman-tanaman kecil itu lebih mudah untuk adaptasi di media ini. Karena apa? Akarnya itu seperti tanaman jeruk ini memang tanaman ini butuh panas sehingga untuk media seperti ini dia cocok ya. Nah, ini kalau kita perhatikan dia langsung begitu kita pindahkan dia langsung muncul ini baru ya, daun-daunan baru ya. Ini ya, ini bahkan juga daun barunya lebih lebar ya, kurang lebih seperti itu. Untuk buahnya sendiri juga nggak gampang jatuh ya, kalau kita medianya cocok, panasnya pas, seperti itu kurang lebih. Nah ini untuk kapsulnya biasa kalau dia barusan dipindahin dia akan layu. Untuk daunnya nanti setelah beberapa hari, seminggu dia akan kembali normal ya, bahkan lebih subur, jauh lebih subur dari sebelumnya. Kalau pemindahannya ke media yang lebih besar ya, atau ukuran medianya lebih besar dari sebelumnya. Yang kedua untuk bambu rezeki ini tidak perlu space yang besar ya. Jadi di sini hanya space kecil pun dia bisa tumbuh dengan bagus ya, kurang lebih seperti itu. Bahkan ini juga udah kita potong ya, kita tanam lagi nih di sini sementara. Nah, nanti kita bisa pindahkan lagi ke media, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian untuk kelapa gading ya, di sini kalau kelapa gading ini sendiri dia jangka waktu dengan pot segini ini mungkin sekitar 1-2 tahun ya. Nanti setelah itu lebih gede ya, kita pindahkan pot yang lebih gede lagi, kurang lebih seperti itu. Ini pot ini ukurannya kurang lebih sekitar 45 cm ya diameternya, 45 sampai 45 cm. Ini juga sama ya, 45 cm. Kurang lebih diameter 45 cm, ketinggian ini sekitar 40 cm ya. Ini kelapa gading ya, ini kapsun, kurang lebih seperti itu. Ini aquaponik ya, aquaponik kebetulan yang saya tanam ini tipe sayuran, jadi menggunakan nutrisinya AB mix untuk sayuran ya, kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk kurang lebih masukan bagi rekan-rekan sekalian yang ingin memulai bercocok tanam di taman ataupun sebagai hobi, kurang lebih seperti itu informasinya. Semoga informasi ini bisa membantu rekan-rekan sekalian. Berdasarkan ini informasi ini berdasarkan dari pengalaman saya selama ini. Jadi tahun 2015 kebetulan saya hobi otak-atik taman ya, maksudnya taman sendiri di kantor. Jadi maksudnya jadi sedikit banyak ada pengalaman ya, kurang lebih seperti itu. Perlu dipastikan lagi sinar matahari harus mencukupi ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sehingga tanaman itu bisa tumbuh dengan baik ya. Terus untuk pemotongan cabang untuk penumbuhan tunas baru itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya, Robert Handoyo Susutyo, terima kasih.